Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kita membuat renungan akhir tahun, ya. Begini judulnya, ya. Merajut kembali toleransi yang tergerus. Merajut kembali toleransi yang tergerus. Bapak Ibu Saudara, toleransi itu apa? Toleransi itu berbeda, tapi bisa saling menghargai, saling menghormati. Ini dalam konteks keagamaan, ya, keyakinan, ya. Ya, bisa toleransi yang lain juga, tapi yang saya bicarakan ini toleransi dalam hubungan beragama, berkeyakinan, ya. Berbeda, tapi bisa saling menghargai, saling menghormati. Itu toleransi. Bukan dibalik, ya. Yang beda disama-samain, itu kebalik. Ya, itu bukan toleransi. Toleransi itu harus berbeda, ya. Dan memang kenyataannya memang berbeda. Karena berbeda itulah maka ada keyakinan A, B, C, D. Kita bersyukur Indonesia punya Pancasila dari sejak berdirinya negara Indonesia, ya. Semua sudah sepakat kita itu Pancasila. Pancasila, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah disepakati dari Indonesia merdeka tahun 45, sudah disepakati, ya. Waktu itu pun ada yang berusaha untuk memasukkan sehingga Indonesia itu menjadi negara yang kata-katanya apa, ya. Sudahlah, 7 kata itu yang akhirnya dicoret itu, ya. Karena semua pendiri negeri ini sudah sepakat, ya toh, negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang harus bineka baru bisa toleransi. Oke. Bapak Ibu Saudara, ini pengantarnya, ya. Kalau yang mengalami seumuran saya sekitar 60-an, dulu pasti Anda mengalami di sekolah negeri, ya toh. Di sekolah negeri itu masuk, tok tok, berdiri, ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing gitu kan, berdoa, tok gitu, ya, berdoa, nggak ada yang ngomong apa-apa, diam semua, selesai. Terus hormat kepada bapak, kalau bapak ya bapak, kalau ibu ya ibu, selamat pagi Pak Guru, ya. Selamat pagi Pak Guru itu hanya di pagi hari, yang pelajaran pertama. Nanti waktu pulang juga begitu. Selamat siang Pak Guru atau Bu Guru. Sekolah negeri. Sekarang sekolah negeri lebih mirip sekolah keagamaan, Saudara. Ya, nggak ada lagi gitu. Selamat pagi Pak Guru, nggak ada. Lebih mirip sekolah keagamaan. Bener apa bener, ya. Pelayanan masyarakat, ya, yang disebut dengan dulu namanya PNS, sekarang kan namanya apa? ASN kalau tidak salah, ya. ASN, lalu abdi negara itu yang disebut ya di militer bolehlah, ya. TNI Polri lah, begitulah, ya. TNI Polri. Dulu Pancasila, NKRI, ya. Tidak ada itu atribut-atribut keagamaan di dalam pelayanan masyarakat, nggak ada. Sekarang kantor-kantor pelayanan masyarakat lebih mirip apa, ya? Ya nggak tahulah, silakan istilah sendiri, ya. Ya. Ya, terus yang menyentuh paling apa, ya, menyentuh banget gitu, ya, dalam hubungan toleransi ini, ya. Ya, ingat nggak?
Anda-anda yang kira-kira seumuran dengan saya, dulu itu ya mengucapkan atau bahkan berkunjung loh dulu itu, mengucapkan selamat merayakan hari raya keagamaan, bahkan berkunjung ya, itu dilakukan. Hari ini saudara dilarang, mengucapkan selamat hari raya umat lain ya. Ya, lalu timbullah yang namanya toleransi itu tergerus. Ya, ada banyak contoh-contoh lain yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mencari sendiri. Iya Pak, benar memang tergerus Pak ya. Bahkan yang paling baru apa? Yang paling baru dilarang melayani order kue kalau kue itu untuk perayaan Natal. Iya. Ya, tergerus toleransi ya. Oke. Sekarang kita cari sumbernya dari mana. Kenapa terjadi sumber intoleran, dan sekarang ini berusaha untuk diredam tapi kok kalah. Lebih kenceng intoleran sementara meradamnya itu nggak kelar-kelar. Kita bedah dulu sumbernya. Sumber pertama adalah dari intern kekristenan yang disebut ada kelompok yang ngaku-ngaku Kristen tetapi tidak bersumber dari Alkitab dan Allahnya bukan Yesus. Kristen itu Allahnya harus Yesus. Ada kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku Kristen doang ya, yang sering disebut kelompok Tritunggal. Ya, itu Allahnya bukan Yesus. Lalu karena doktrin Tritunggal inilah yang menimbulkan doktrin yang namanya sinode. Nah, disinilah pangkal ujung masalahnya. Ya, sinode itu membuat gereja terpecah belah. Sehingga Bapak Ibu Saudara menyulitkan pejabat-pejabat daerah. Bagaimana tidak menyulitkan Pak Pendeta HTD? Satu desa ada 5 gereja. Yang satu sinode A, satu sinode B, satu sinode C, satu sinode D, satu sinode E. Kita suruh gabung nggak mau. Katanya kami beda Pak. Sinode kami sama sinode dia beda. Lah kalian ini kan jumlah jemaatnya cuma 10 orang, cuma 2 keluarga. Nanti kan bertambah Pak. Ya. Lalu mempersulit ya pejabat-pejabat daerah yang berhubungan dengan perizinan, dia sulit gitu ya. Itu sumbernya karena namanya sinode, doktrin itulah. Ini fakta ya. Karena doktrin sinode, kesinodaan dan doktrin itulah yang membuat mereka getol banget mendirikan rumah ibadah atau mendirikan gereja. HTD sudah memberitahukan tidak pernah ada perintah di dalam Alkitab untuk mendirikan gedung gereja, malah dilarang. Ya, saya sudah sering menyampaikan itu. Yang benar itu menumpang, Pak, menumpang di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 1 mungkin ayat 13 gitu ya. Mereka menumpang, zaman sekarang itu menyewa. Jadi yang benar itu jangan kok beli ruko dijadikan tempat ibadah, nggak boleh. Yang benar itu beribadahlah di gedung pertemuan umum. Memang itu untuk disewa, mau buat nikahan boleh, buat acara apa boleh, Anda buat ibadah juga nggak apa-apa, nyewa. Ya, itu yang benar. Ya, karena begitu getolnya mereka membangun gedung gereja, itulah yang membuat pemerintah atau pejabat-pejabat di daerah itu begitu kesulitan ya menghadapi ini. Itu sumber pertama ya Pak, yaitu dari intern kekristenan dengan yang namanya terpecah belahnya dengan yang namanya doktrin Tritunggal yang memunculkan sinode, sehingga dalam satu kampung, satu desa ada 5 gereja yang jemaatnya cuma 8 orang atau 10 orang, tapi mereka ngotot tetap mendirikan gereja sendiri. Di komplek-komplek pemerintahan, misalnya ke komplek TNI Polri, dicoba diatasi dengan mendirikan gereja okumene.
Okumennya kan harus ada yang punya modal, ya, yang modalin ya dari komplek itu gitu ya. Kalau sendiri-sendiri tidak di komplek itu ya nggak ada, ya. Mereka mendirikan gereja sendiri-sendiri, ya. Oke, itu dari sumber internal kekristenan, ya. Pemicu, memang jadi pemicu, triggernya itu memang di situ, ya. Jadi ya kita harus realitas ya toh. Karena mereka doktrinnya gereja itu didirikan ya untuk apa? Yang dimuliakan ya gedung gerejanya itu. Lah Yesus sebagai Allah nggak pernah dimuliakan di gereja-gereja itu, ya. Tidak alkitabiah sama sekali, ya. Kemudian itu sisi yang pertama dari intern. Kemudian yang kedua dari ekstern. Keyakinan lain di luar kekristenan yang selalu apa ya, saya menyebutnya memprovokasi ya, mengkafir-kafirkan nggak henti-hentinya ya tuh. Ya. Terus apalagi termasuk itu tadi tuh melarang-larang ya tuh. Dilarang mengucapkan ini, dilarang dilarang begini, dilarang begitu ya tuh. Ya. Ya itu dari luar kekristenan akhirnya selalu terjadi eh, eh, toleransi yang tergerus antara antara kekristenan dan di luar kekristenan ya. Saya mengapresiasi ya kepada beberapa kota yang sudah mulai berani ya. Saya sih melihat ada Solo, ada Semarang, ada Surabaya ya, kota-kota yang itu sudah mulai berani mengekspresikan ya, tetapi ya kepala-kepala daerah yang lain belum berani. Jadi sumber dari luar itu seperti itu ya, karena ya tiap hari dikofar kafirkan itu ya, hanya masalah apa mengucapkan selamat Natal aja diulang-ulang terus setiap Desember ya tuh. Nah, saya jawab nih, saya nih satu-satunya pendeta yang berani menjawab. Kami tidak butuh ucapan selamat Natal dari kalian. Lu HTD doang yang berani ngomong gitu. Oke, itu dari itu. Yang ketiga dari state, Bapak Ibu Saudara, memang pemerintah sudah berusaha untuk meredam yang namanya intoleran. Tetapi ya mungkin belum ketemu formulanya kali ya. Nah, ini dia. Ya, HTD akan menyarankan solusi. Ya. Oke, ini solusi ya. No. Jalankan ini dijamin beres. Kalau HTD itu begitu ya. Ya. Saya pendeta Henry Tandianta, perhatikan baik-baik bagaimana solusinya. Ya. Satu, kepada orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, ya, harus mau kembali ke standar Kristen itu Alkitab. Kata Kristen ada di Alkitab. Jadi harus kembali ke Alkitab. Ada 6 ayat yang menulis tentang Kristen. Salah satunya adalah menjadi definisi kekristenan adalah Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tidak ada memuliakan Bapa dalam nama Kristus, tidak ada. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu pasti Allah. Tuhannya orang Kristen namanya Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen namanya Yesus Kristus. Allah orang Kristen itu esa. Esa artinya satu, artinya tauhid, artinya echad. Ya, Roh Maha Hadir dan punya nama Yesus Kristus. Kalau kita mau kembali ke Alkitab, maka tidak ada ambisi mendirikan gereja di mana-mana, nggak ada. Maukah dari kelompok yang ngaku-ngaku Kristen, Anda maukah kembali ke Alkitab? Ya, kalau Anda kembali ke Alkitab memuliakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, nggak ada ambisi mau mendirikan gedung gereja. Sumber konflik dari intern Kristen tereliminasi. Ya, tapi kalau kalian tetap ngotot, enggak Pak, kami tetap tetap doktrin kami Tritunggal mendirikan gereja segede-gedenya. Enggak ada dasar ayat Alkitabnya. Kalian menolak kembali ke Alkitab, ya sumber konflik dari intern Kristen terus ada jadi pemicu. Ya, kalau Anda kembali ke Alkitab, ya hanya Alkitab tok. Ya,
hanya berdasar Alkitab tok. Maka yang solusi kedua untuk orang-orang di luar Kristen akan dengan sendirinya ada solusi. Solusinya bagaimana? Kita bisa berdialog. Dari non-Kristen itu kalau Allahnya sudah esa, kayak HTD nih, saya Henry Tandianta, ya. Pak HTD, Allahmu berapa? Kan dia tanya gitu. Ya satu dong. Esa Pak, esa, satu. Punya nama Pak, punya nama Yesus Kristus. Udah diem. Nanti dia, lah ini kenapa ini ke Bapa? Oh itu waktu Yesus jadi manusia. Gampang banget jelasin. Ya, mereka juga nggak akan memprovokasi, nggak mendirikan gedung gereja Pak, enggak. Kami mendirikan gedung pertemuan umum. Nanti sampean boleh nyewa gedung pertemuan umum kami. Ya, langsung selesai. Dengan umat di luar Kristenan selesai. Karena pemicu yang namanya doktrin, terus apalagi kalau Allahnya ada 3 gitu kan, itu dikafir-kafirkan terus. Ya, nggak ada yang mengkafirkan HTD karena Allahku esa satu, punya nama Yesus Kristus. Nah, state bagaimana? State negara bagaimana? Begini Pak ya, karena kita ini yang umur-umur segini kan saksi sejarah Pak. Ini saya memberi solusi Pak. Solusinya sederhana, tetapi kalau dilaksanakan dijamin Pak. Dijamin intoleransi itu akan tidak berkembang dan dijamin kita kembali kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, siapa yang berani memulai pejabat-pejabat negara di dalam pidato-pidato resmi atau acara-acara resmi hanya tidak memakai atribut. Ya. Pidatonya begini, yang terhormat Bapak X, Ibu X, pejabat A, B, C, D. Dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ada yang berani memulai nggak pejabat negara? Ini simple sekali. Daripada pejabat negara mengucapkan salamnya 7 agama, mending kalau bener. Terus terang aja nggak bener loh, ya toh. Orang-orang dari agama X, oh salamnya itu sebenarnya salah itu. Kenapa nggak ngomong aja selamat siang sih? Ya, selamat siang. Dulu begitu Pak. Ya, di sekolah juga dulu selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kalau ada yang berani memulai pejabat negara, pidato-pidato di kenegaraan, resmi kenegaraan, misalnya sidang di MPR itu. Kepada yang terhormat Bapak Ketua MPR, Bapak bla 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 bla. Dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Ada yang berani? Siapa yang berani? Memulai, ayo memulai. Ini simple banget. Yang pertama, bagi state. Yang kedua, siapa yang berani memulai pada jam kerja dan hari kerja tidak memakai atribut agama? Salah satu petinggi kita ya, sebut saja orang nomor 2 di Indonesia. Beliau itu jago agama, saudara. Wah, Kiai Haji top markotop lah, jago agama. Tetapi ketika dia sebagai pejabat negara, meskipun usia boleh lanjut, tapi ganteng saudara, klimis, pakai dasi. Tapi nanti ketika dia acara-acara keagamaan atau setelah jam kerja keagamaan, beliau itu kurang hebat. Apa pemahamannya tentang keagamaan? Ya, beranikah yang mempelopori begitu pada jam kerja, pada hari kerja tidak memakai atribut agama? Contoh lain misalnya Bapak Menko kita, ada Bapak Menko kita juga orang top markotop juga soal keagamaan. Tapi penampilan beliau ketika sedang sebagai pejabat negara, pakai dasi, ganteng, klimis, saudara. Ya, tapi nanti ketika sudah jam selesai itu mungkin sudah malam gitu, atau di acara-acara keagamaan, beliau seorang tokoh keagamaan yang nggak diragukan pemahamannya tentang keagamaan. Itu yang laki-laki.
biasanya yang masalah yang perempuan. Beranikah pejabat negara yang menjadi pionir pada jam kerja, hari kerja tidak memakai atribut agama? Ada loh. Seorang wanita yang saya kagumi, yang kecerdasannya di atas rata-rata. Orang lain pada nggak tahu tuh, saya tahu ya. Beliau sekarang menjabat berbagai jabatan, ya. Seorang wanita, ya, pimpinan partai, ya. Pada jam kerja, hari kerja beliau berpenampilan nasional. Biasa saja. Tetapi nanti pada acara-acara keagamaan atau di luar jam kerja, beliau bisa saja. Dia tuh membuat pengajian itu seminggu 4 kali ya Bu ya. Kalau tidak salah itu setahu saya dulu 4 kali. Beliau punya tokoh yang namanya untuk penasihat keagamaan. Ya. Tetapi ketika jam kerja, hari kerja, beliau nasionalis sekali, tidak memakai atribut keagamaan. Ayo para pejabat-pejabat perempuan, beranikah Anda memulai pada jam kerja, hari kerja tidak memakai atribut agama? Anda harus Pancasila. Anda harus Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bukankah Anda disumpah seperti itu? Ya, kami pembela Pancasila. Juga di TNI Polri ya. TNI Polri ya. Ya sama sajalah ya. Pendidikan para guru ya. Beranikah Anda menjadi pelopor bahwa jam kerja, hari kerja tidak memakai atribut agama? Dalam pidatomu, pengajaranmu dan lain-lain. Ayo kita kembali ya. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Pak Guru. Ya, itu dengan sendirinya Pak, rakyat itu akan mencontoh. Kalau pemimpinnya memberi contoh seperti itu sampai ke bawah Pak. Simple saran dari Pendeta HD. Pendeta Henry Tandianta memberi saran simple, tapi belum tentu ada yang berani. Beranikah pejabat negara dalam berpidato hanya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam? Lalu tidak memakai atribut agama pada jam kerja? Sudah banyak contohnya. Ya. Kiai hebat gitu. Orang nomor 2 ya. Wes nggak diragukan itu. Tapi pada jam kerja beliau ganteng banget meskipun ya sudah berusia ya toh, berusia itu matang banget ya toh, tapi wah klimis, ganteng ya toh, rapi, pakai dasi ya. Pak Menko kita yang tidak kurang-kurang pemahaman tentang keagamaannya. Ya. Beranikah seperti itu? Nah, yang perempuan, biasanya ibu-ibu pejabat ini sulit nih memang, ya. Tapi beranikah Anda memulai dengan pemahaman kembali lagi ke Pancasila? Pancasila toleransi, ya toh? Saling menghargai. Beranikah memulai tidak memakai atribut keagamaan? Karena Anda kan pejabat publik Indonesia Pancasila. Jalankan ini, Pak. Simple banget. Tapi itu akan memulihkan toleransi kita. Ya, demikian pesan akhir tahun dari saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, dengan tema memulihkan kembali toleransi yang tergerus. Apa yang harus dilakukan? Simple banget. Ya. Intern kekristenan otomatis akan meredam yang ekstern, kemudian dari state sebagai teladan, ya, sebagai teladan. Demikian, jika ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.